Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, haitsu qala Allah azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kembali kita bersyukur hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala telah dimudahkan langkah kita untuk bersama-sama menunaikan sholat Jumat berjamaah yang tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban semata, tetapi juga kita niatkan dalam rangka meninggikan syiar agama Allah di muka bumi dan sebagai bukti ketakwaan dalam hati, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar agama Allah adalah bukti ketakwaan dalam hati. Hari Jumat, ibadah salat Jumat adalah syiar di mana ketika kita mengagungkannya, memuliakannya adalah bukti ketakwaan dalam diri kita. Tidak lupa salawat dan salam malah senantiasa kita sampaikan, kita doakan semoga senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat ridwanullah alaihim, dan seluruh penerus risalahnya hingga hari akhir nanti. Dalam kesempatan khutbah Jumat ini, usikum wa iyaya bitaqwallah. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah, agar sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran menjadi ketakwaan yang haqqa tuqatih, yang sebenar-benar takwa. Juga menjadi ketakwaan yang fattaqullaha mastata'tum, bertakwa dengan segenap daya upaya kita dalam mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Begitu pula ketakwaan sebagaimana digambarkan sahabat, yaitu bagaimana kita berjalan di jalanan penuh onak duri, maka kita akan sangat berhati-hati dalam melangkahkan kaki kita. Itulah hakikat ketakwaan. Kita menjalani hari-hari kita dengan sepenuh ketakutan dan kehati-hatian agar tidak terjerembab pada hal-hal yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridhai kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kita semua bersyukur telah melewati hajatan besar di negeri ini, yaitu pemilihan umum pada 2 hari yang lalu, yang secara umum berjalan dengan aman dan lancar. Tentu kita berharap semoga hasil-hasilnya mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, membawa kebaikan bagi umat, negara dan bangsa, serta Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di tengah hiruk pikuk pemilu, mungkin sebagian kita tidak menyadari bahwa ternyata kita sudah memasuki bulan Sya'ban, bahkan telah melewati 6 hari pertamanya. Ini berarti bulan suci Ramadan sudah ada di hadapan, kurang 3 pekan lagi. Dan bulan Sya'ban adalah bulan yang sejak dulu digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meningkatkan ketakwaan dalam menyambut bulan Ramadan. Beliau bersabda tentang bulan Sya'ban, "Dzalika syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban adalah bulan di mana banyak orang-orang terlupakan, lalai, tidak menyadarinya, yaitu yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Padahal dia adalah wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin.
Dia adalah bulan di mana amal-amal kebaikan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai dalam kondisi berpuasa ketika amal-amal tersebut diangkat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di luar sana sudah banyak yang mempersiapkan Ramadan meskipun bukan dari sisi ibadahnya. Ada toko-toko dan pusat perbelanjaan yang sudah menjajarkan aneka makanan, pakaian untuk menyambut lonjakan pembeli di bulan Ramadan. Bahkan stasiun televisi juga sudah menyiapkan banyak rekaman iklan dan agenda tayangan edisi spesial Ramadan. Maka sudah sepatutnya kita kaum muslimin juga menjadikan Sya'ban ini dengan persiapan begitu rupa dalam menyambut Ramadan yang mulia. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Yang pertama adalah menyiapkan hati dan ruhiyah kita. Menyiapkan hati adalah kita tetap bersemangat, khusyuk dan merindukan Ramadan. Di antaranya dengan terus berdoa untuk dipanjangkan usia agar bisa menjalani bulan Ramadan. Disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa para sahabat kanu yad'unallaha sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. Para sahabat mereka sejak 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa untuk agar meminta dipanjangkan usia agar bisa bertemu Ramadan. Tentu salah satunya dengan lafaz yang sudah kita sama-sama kenal sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Tentu saja persiapan ruhiyah tidak semata dengan berdoa, tetapi juga lebih lagi kita bisa memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini, dan itu pun dicontohkan secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Ibunda Aisyah, wa ma ra'aituhu aksara siyamu minhu fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW memperbanyak puasa melebihi pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Selain memperbanyak puasa, menyiapkan hati dalam menyambut Ramadan tentu bisa juga dengan memperbanyak tilawatul Quran. Dan ternyata itu adalah kebiasaan para salafus saleh di bulan Sya'ban. Disebutkan oleh Anas bin Malik, kanal muslimun idza dakhala Sya'ban in kabbu 'alal masahif faqara'uha. Anas bin Malik mengatakan, kaum muslimin ketika memasuki bulan Sya'ban mereka fokus berbalik menuju mushaf Al-Qur'an mereka dan membacanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Setelah persiapan hati dan ruhiyah, kita juga bisa menjalankan persiapan ilmu atau fikriyah. Kita sama-sama mengetahui bahwa dalam Ramadan ada banyak rangkaian ibadah, di mana setiap ibadah kita harus pahami aturannya agar kita mendapatkan keberkahan pahala yang optimal. Jauh-jauh hari kita diperingatkan agar beribadah dengan sepenuh ilmu dan pemahaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqihun wahid asyaddu 'ala syaitani min alfi abid." Satu orang yang faqih, paham dalam masalah agama, lebih ditakuti syaitan daripada 1000 orang yang beribadah tetapi tanpa memahaminya. Maka di bulan Sya'ban ini adalah kesempatan. Biasanya banyak digelar pengajian menyambut Ramadan yang disebut dengan tarhib Ramadan. Tentu di dalamnya bukan hanya memotivasi kita dalam mengisi Ramadan, tetapi juga mengetahui dengan detail apa yang menjadi ilmu dan fikih dalam bulan Ramadan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang membatalkan dan tidak membatalkan, apa yang dianjurkan untuk kita lakukan, agar semua itu menjadikan puasa Ramadan kita berkualitas dan menjauhi dari puasa yang hanya lapar dahaga semata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Setelah persiapan hati dan persiapan fikir atau
ilmu, maka yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah persiapan maliyah. Yang dimaksud persiapan maliyah atau keuangan bukan berarti kita mempersiapkan uang yang banyak untuk belanja besar-besaran dalam menyambut Ramadan. Tetapi yang dimaksud adalah di bulan Sya'ban ini kita bisa berbagi, mengajak yang lainnya agar juga turut berbahagia dalam menyambut Ramadan. Anas bin Malik disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, ternyata juga menggambarkan kebiasaan berbagi sejak bulan Sya'ban banyak dilakukan oleh para salafus saleh. Dikatakan wa akhraju zakata amwalihim taqwiyatan lid-dhaif wal miskin ala siyamir Ramadan. Mereka para salafus saleh mengeluarkan zakat mal di bulan Sya'ban untuk menguatkan kaum du'afa dan orang-orang miskin agar lebih kuat dalam menyambut puasa Ramadan. Jika kita berbahagia menyambut Ramadan tiba, mungkin ada saudara-saudara kita yang bingung dan gelisah karena tidak tahu harus menyiapkan makan sahur dengan apa. Maka tugas kita adalah untuk peduli, berbagi sejak di bulan Sya'ban ini, dan tentu saja puncaknya pada bulan Ramadan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kana ajwadan nas bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan yang mulia, memberikan kita taufik dan hidayah agar semangat mengisi bulan suci itu dengan penuh optimal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.